banyak orang yang memang salah mengerti di dalam melayani Tuhan. Karena kita udah kebiasaan di dalam ranah agama, kita melakukan sesuatu yang selalu digembos-gembos dari depan mimbar juga, selalu dikatakan, ayo berikan yang terbaik, ayo berikan yang terbaik. Kita berpikirnya kita harus nyanyi, kita harus dengar firman, kita kemudian kasih persembahan, kita pulang, kita katakan, saya udah berikan yang terbaik tadi, gitu loh. Kadang jalan penuh kabut, tak bisa melihat jauh. Kadang angin bertiup kencang, mencoba menggoyahkanku. Haleluya. Bersyukur Tuhan buat hari lepas hari, firman Tuhan selalu memandu kami, firman Tuhan selalu menopang kami. Dan itu sebabnya Engkau sendiri katakan Tuhan bahwa tidak cukup hanya makan roti secara fisik saja. Tapi justru makanan yang terindah adalah makanan dari firman-Mu sendiri. Itu sebabnya itu yang memuaskan kami, itu yang melegakan kami. Dan itu sebabnya setiap hari kami tahu bahwa kami patut Tuhan selalu ada di dalam naungan firman-Mu. Karena firman-Mu yang memerdekakan kami. Itu sebabnya kembali hari ini seperti Maria duduk tenang di kaki Tuhan mendengarkan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan. Amin, 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 amin. Silakan duduk, shalom. Oke, kita buka sama-sama, ada sebuah judul yang luar biasa dalam firman Tuhan. Ada sebuah kalimat yang bagi saya ini keren banget, dikatakan tetapi hanya satu saja yang perlu. Dan itu kalimat yang keluar dari mulut Yesus sendiri. Dan itu adalah kalimat yang betul-betul membedakan antara orang agamawi dengan orang Kristen sebenarnya. Orang agama Kristen dengan orang Kristen. Orang agama kita sudah belajar berkali-kali, jangan pernah lupa. Orang agama selalu memulai segala sesuatu dari titik memberi. Karena dia berpikir bahwa kalau saya lakukan ini, Tuhan yang saya sembah akan tolong saya. Tapi orang Kristen selalu mulai dari titik menerima karena dia sadar dia harus terima dulu dari Tuhan baru dia bisa kasih. Itu sebabnya ada satu kalimat yang membedakan ini dan ini kalimat keluar dari mulutnya Yesus sendiri dan ini harusnya hari ini kita belajar. Saya berdoa dari tadi, saya berdoa gini, Tuhan ini khotbah ini saya pernah dengar teman saya ngomong gini, Kak setelah dengerin 3 kali baru aku ngerti katanya. Saya berdoa ini dengar sekali udah ngerti ya. Saya sebenarnya gini juga, 3 kali, gue neranginnya gak jelas berarti ya, bilang gitu. Nggak tahu juga sih, saya juga nggak tahu masih kurang jelas atau dia kurang nangkep. Pokoknya saya minta Tuhan tolong supaya kita ngerti dengan benar. Lukas pasal yang ke-10 ayat 42. Saya bacain dulu kalimat itu baru kita mundur ya. Lukas 10 ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Udah bisa ditampilkan? Lukas 10 ayat 42. Ada? Oke. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Ini Yesus yang ngomong ya. Maria telah memilih bagian yang terbaik, tidak akan diambil daripadanya. 3 hal dia ngomong. Ini Yesus yang ngomong. Hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Kemudian yang ketiga ini dahsyat banget. Tidak akan bisa diambil daripadanya. 3 hal ini. Dia lagi ngomong, Yesus lagi bicara soal Maria sama Marta sebenarnya. Kita udah tahu ceritanya. Oke, sekarang kita mundur dulu. Ayat yang ke-38. Lukas 10 ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria, perhatikan kalimat ini. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Maria duduk di kaki Tuhan, terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, dia komplain, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, baru keluar kalimat yang tadi. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Berarti gak ada yang lebih perlu daripada itu dong. Cuma satu yang perlu kok. Maria telah memilih bagian yang terbaik, dia bilang gitu. Berarti gak ada yang lebih baik daripada itu. Yang ketiga, gak bisa diambil daripadanya. Di dalam konteks orang yang suka melayani Tuhan, ini kalimat-kalimat dan narasi ini membingungkan sekali karena kita akan berpikir gini, ya kan gue harus melayani Tuhan. Kan Marta melakukan hal yang benar, dia melayani Tuhan. Betul, dia melakukan hal yang benar, mulainya salah. Saya ulang ya, jangan sampai 3 kali baru ngerti. Dia melakukan hal yang benar, mulainya salah.
Jadi dia melayani no problem, itu bagus kok, Tuhan mau kita melayani dia kok gitu ya. Tapi nggak bisa mulai pelayanan itu dari titik memberi, nggak bisa. Nggak bisa. Yang di dalam benak orang agamawi, saya mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Oke, itu sah-sah aja, no problem dan bagus kok. Cuman perhatikan prinsip ini baik-baik. Saya tidak bisa memberikan sesuatu yang saya nggak punya. Paham ya? Betul ya? Saya nggak bisa memberikan yang terbaik kalau saya nggak punya yang terbaik. Oke. Nah itu sebabnya Yesus bilang begini sama Marta. Ini waktu saya baca ini ya, beberapa tahun yang lalu ya. Saya sering banget share ini sama Pastor Edwin sebenarnya. Dan ini kita sepakat lah. Banyak orang yang memang salah mengerti di dalam melayani Tuhan. Karena kita udah kebiasaan di dalam ranah agama, kita melakukan sesuatu yang selalu digembos-gembos dari depan mimbar juga selalu dikatakan, ayo berikan yang terbaik, ayo berikan yang terbaik. Kita berpikirnya kita harus nyanyi, kita harus dengar firman, kita kemudian kasih persembahan, kita pulang, kita katakan saya udah berikan yang terbaik tadi, gitu loh. Ini hanya ritual kecil aja kita ada di sini, gitu loh. Dan yang patut kita lakukan adalah ibadah yang sejati kan pas doa berkat disampaikan kita keluar dari pintu itu, itulah ibadah sejati kita di luar sana, kan gitu. Nah itu sebabnya dia ngomong gini sebenarnya sama Marta. Marta, melayani itu gak masalah. Mulainya salah. Nah gimana dong? Mulainya duduk dulu seperti Maria. Kan bingung dong orang agamawi. Saya di awal-awal waktu terima Yesus juga bingung lah baca ayat ini. Duduk dulu maksudnya apa? Duduk dulu, terima dulu dari saya, terus mendengarkan perkataannya, ngerti isi hati saya, terima dari saya yang terbaik, kamu penuh di dalam sini, baru kamu bisa beri. Gitu. Jadi waktu ngerti ini akhirnya kita harusnya paham begini, hubungan vertikal sama Tuhan itu menerima, bukan memberi. Oh udah terlalu banyak contohnya. Ketika masuk ke dalam hubungan horizontal, kita nggak bisa menerima, kita harus memberi. Jadi vertikalnya menerima yang terbaik, pas masuk dalam hubungan sesama, Alkitab nggak pernah kasih tahu bahwa, nggak pernah ngajarin kita menerima dari orang-orang itu namanya nuntut. Kita ketika masuk ke dalam hubungan yang namanya horizontal, kita harus memberi hidup kita jadi hamba lah, mendahului dalam memberi hormat lah, terus jadi orang yang murah hati lah, itu selalu begitu awalnya. Nah apa yang terjadi sama Maria? Ketika Yesus katakan gak ada yang lebih perlu daripada ini, gak ada yang lebih penting daripada ini, terima dari saya. Yang terjadi adalah di Yohanes pasal yang ke-12, coba baca ya, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Yohanes 12 ayat 1 sampai 7, saking sukanya, nih bayangin ya, orang berpikir menyukakan hati Tuhan itu adalah saya memberikan segala-gala dalam hidup saya untuk dia. Betul, itu betul banget. Tapi ketika saya tidak pernah belajar yang terima dari Tuhan dan saya akhirnya tidak penuh dengan kebaikan Tuhan di dalam sini, saya nggak bisa kasih apa-apa. Bagi Tuhan itu tidak menyukakan hati dia sebenarnya. Karena yang menyukakan hati dia itu sampai-sampai dia balik lagi ke rumahnya yang namanya Maria sebelum disalibkan. Terjadilah hal yang luar biasa di sana. Dan nanti ada contohnya lagi ketika dia ngomong sama murid-muridnya tentang sosok wanita Samaria yang sedang dilayani. Dan ada sesuatu kalimat yang waktu dibaca itu betul-betul yang out of the mind gitu kayaknya. Betul-betul nih aneh banget ya gitu. Selama ini kita berpikirnya salah mungkin, nanti kita baca. Yohanes 12 ayat 1. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, Marta melayani, dia melayani lagi, tapi kali ini dia udah dipulihkan Tuhan, saya percaya, karena dia udah gak komplain lagi nih. Ya. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Minyak narwastu, segini botol segini pernah tumpah di rumah saya, itu seminggu gak hilang-hilang. Udah dipel gak hilang-hilang. Ini setengah kati minyak narwastu dilumuri di kaki Yesus, dikomplain sama Yudas. Ayat 4, Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu tidak dijual aja 300 dinar, uangnya diberikan kepada orang miskin, kan mahal nih minyak. Hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri, sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Perhatikan ayat 7, ini fokusnya di ayat yang ke-7, Yesus bilang begini, biarkan Maria melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Perhatikan ini baik-baik. Waktu dia lagi lumuri dengan minyak narwastu, itu beberapa hari lagi Yesus akan naik ke kayu salib. Minyak narwastu karakternya adalah dia gak hilang baunya. Jadi waktu dia naik ke kayu salib, itu minyak narwastu berarti masih melekat di kaki Yesus, masih ada bau wanginya. Oke. Bapak Ibu ingat gak? Ada 3 wanita datang ke kubur Yesus dengan rempah-rempah. Maria Magdalena,
Maria ibu Yakobus, sama Salome. Datang ke kubur Yesus, ketemu nggak sama Yesusnya? Enggak. Merupakan sebuah tradisi wanita Yahudi memberikan wangi-wangian, rempah-rempah kepada tubuh jenazah orang yang mereka kasihi. Mendapatkan nggak kehormatan itu? Enggak. Ya, mereka nyampe bawa rempah-rempah, wangi-wangian, udah nggak ada, Yesus udah bangkit. Rupanya waktu Yesus katakan, biarkanlah Maria melakukan ini untuk mengingat hari penguburanku, satu-satunya wanita Yahudi yang memiliki sebuah kehormatan memberikan wangi-wangian ke atas tubuh Yesus. Itu cuma Maria. Karena beberapa hari setelah minyak narwastu itu dilumuri di kakinya, Yesus naik ke kayu salib. Waktu dikasih tahu ini, mereka pasti semua gak ada yang sadar. Maria pasti gini, hah maksudnya apa? Gitu. Waktu dia naik ke kayu salib dan ini semuanya unfolding, terjadi semuanya. At the end, saya pasti percaya nih mereka ketika ketemu compare notes segala macam. Di situ pasti dia mengerti, gak pernah didokumentasikan aja di Alkitab. Dia pasti at the end dia pasti sadar, oh cuman aku toh yang punya kehormatan itu. Orang yang belajar terima dari Tuhan. Dia memberikan yang terbaik toh, minyak narwastu, gak ada yang suruh juga. Orang-orang seperti begitu ya, yang memberikan terbaik, itu udah ngeflow sendiri. Dia udah gak disuruh-suruh lagi tuh. Sampai dikomplain sama temannya, ngapain lu minyak mahal-mahal lo kasih. Dia udah gak peduli soalnya, karena udah penuh di dalam sini. Dia kasih yang terbaik, Bahkan ketika dia kasih yang terbaik, dia dibawa sama Tuhan ke dalam kairosnya Tuhan. Satu-satunya wanita yang memiliki kesempatan melumuri tubuh Yesus dengan wangi-wangian. Makanya ya, ketika posisi kita setiap hari belajar terima dari dia, kita adalah orang yang sangat-sangat menikmati kasih Tuhan akhirnya. Sekarang pertanyaan logikanya lah. Belajar terima tuh ngapain sih Pak? Gitu. Karena banyak juga yang pasti bertanya, belajar terima begini. Belajar terima itu adalah postur hati. Jadi setiap hari saya kalau bangun pagi nih, walaupun saya udah khotbahin ini sering banget ya. Saya postur hati saya tuh begini tiap hari. Tuhan makasih ya Tuhan. Bahwa kasih-Mu yang terbesar dalam hidupku. Gak pernah ninggalin aku sedetik pun. Saya tuh ingetin jiwa saya. Karena jiwa saya nih, kita sama nih, jiwa kita nih Yeremia 17 katakan hatinya sudah membatu, siapa yang mengetahuinya. Saya gak mau, sampai saya gak sadar, hati saya udah menjauh lah, hati saya tiba-tiba jadi deviasi lah, hati saya gak sadar sama kebaikan Tuhan. Jadi setiap hari saya ngomong sama jiwa saya, seperti Daud ngomong sama jiwanya. Hai jiwaku, makasih ya Tuhan. Hari ini kasih karunia Tuhan selalu tepat waktu. Gak ada kondisinya dalam hidup aku. Terima kasih Engkau gak pernah sedetik pun ninggalin aku ya Tuhan. Makasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu belajar terima namanya. Ada masalah datang. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Kasih-Mu tanpa kondisi. Masalah ini bukan dari Tuhan. Kalau masalah ini Engkau izinkan. Tuhan Engkau lagi jalan sama aku ya Tuhan. Tuhan tangan-Mu yang perkasa akan bawa aku sampai di ujung ya Tuhan. Makasih Tuhan. Kalau hatiku lagi gak enak hari ini Tuhan aku serahkan semua kekhawatiranku kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Kau gak pernah ninggalin aku. Makanya ya orang-orang sering kali karena gak sadar sama posisi-posisi kayak begini. Posisinya di dalam Tuhan. Akhirnya dari atas mimbar mulailah didengungkan doa-doa yang benar-benar menggiring opini jemaat. Narasinya akhirnya kepada kita tuh gak pernah layak di hadapan Tuhan. Contohnya mulai ibadah. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan layakkan kami memulai ibadah kami. Padahal sudah dilayakkan ribuan tahun yang lalu. Harusnya doanya Tuhan terima kasih kami sudah dilayakkan. Kami akan mulai ibadah kami hari ini Tuhan. Gitu. Ada lagi doa-doa syafaat, ibu-ibu nangis-nangis di atas mimbar, Tuhan jangan tinggalkan kami Tuhan. Gak mungkin ditinggalin, gemes saya kalau dengerin kayak gitu-gitu. Harusnya doanya tuh Tuhan terima kasih ya Tuhan, gak pernah sedetik pun Kau tinggalkan aku. Gak ada siapapun dan apapun yang sanggup memisahkan kasih Dia kepada kita. Gak ada. Jadi kayaknya setiap hari tuh usaha upaya. Seperti Marta akhirnya. Makanya Yesus bilang gini, ngapain sih kamu menyusahkan diri, itu yang dikatakan. Ngapain sih kamu nyusahin diri? Udah kamu terima aja dari saya. Kamu tuh hati kamu pasti plong. Kamu pasti seneng banget kalau terima dari saya. Nih gini. Anak saya itu ada 3 sikap. Yang kalau datang kepada saya cek juga sama istri saya. Jadi ini sama nih kita punya hatinya sama gini. 3 hal. Hal yang pertama itu mereka minta sama kita. Dad. Tadi anak saya yang cewek, yang perempuan telepon saya. Dia masih ulang tahunnya bulan Juli sih, tapi udah minta kado ulang tahunnya tadi. Dia tinggal jauh dari saya. Dad, ya adalah dia mau belilah. Dad, aku minta ini aja Dad, aku udah di tokonya katanya gitu. Hah? Iya early birthday present boleh gak Dad gitu. Kak, kan masih bulan Juli. Ya aku lagi butuh soalnya dia bilang gitu. Ya udah gitu. Gak apa-apa, saya seneng ngasihnya karena itu anak-anak saya kan gitu. Terus ya udah gak apa-apa.
Bahkan waktu mereka masih kecil-kecil, saya maklum karena mereka masih kecil. Dulu waktu mereka masih kecil ya, saya pulang dari luar kota dipeluk dong sama mereka kecil-kecil kan. Daddy, I miss you. Senang banget dengarnya. Terus ujungnya nggak enak. Oleh-olehnya mana, Dad? Elah. Itu karena mereka masih kecil-kecil. Yang kedua, saya juga senang kalau mereka itu misalnya kalau waktu itu kita lagi liburan gitu ya, lagi di sebuah tempat lah. Bangun pagi-pagi, tiba-tiba udah dimasakin sama anak saya. Disiapin breakfast gitu. Daddy, ini buat Daddy katanya. Aku udah potongin buahnya, aku udah masakin. Senang juga lah mereka kasih itu buat saya. Momen yang saya paling terharu dan bisa membuat saya nangis. Itu adalah momen yang ketiga. Ketika mereka peluk saya. Mereka lihat muka saya dan mereka bilang ini, Daddy, thank you ya Dad. For everything you gave to me. Buat semua yang Daddy lakukan buat, itu nangis saya. Itu sama seperti waktu Maria datang ke kaki dia bilang, thank you ya Tuhan. Thank you ya Lord. Itu postur menerima. Paham ya? Dari 3 momen itu sama anak saya. Saya nahan nangis kemarin di airport waktu nganter anak saya yang bungsu. Saya pulang ke Indonesia, di pesawat saya nangis karena saya gak pernah lupa kata-kata dia. Daddy, thank you for everything. Dia lihat muka saya. Dad, thank you Dad. Dia kayak dalam posisi dia terima dari saya. Dia menerima sesuatu dari saya. Terima kasih aku sudah terima semua kebaikanmu gitu. Maksudnya gitu. Nangis saya. Dan saya baru nyadar, iya ya dari 3 momen ini minta berbuat sesuatu buat saya sama bilang terima kasih sama saya. Ini momen yang saya paling nangis. Di situ saya rasa bahwa wow, apa yang saya berikan buat kamu berdampak buat hidup kamu dan kamu ngerti kasih saya buat kamu. Itu maksudnya. Makanya dia bilang sama Maria, dia bilang sama Marta, ini udah gak bisa diambil daripadamu. Ini bagian yang terpenting. Udah gak ada duanya, udah. Makanya ya, ini contohnya banyak sebenarnya di Alkitab. Coba saya ke bagian beberapa lah ya. Coba lihat ya, Lukas 18 coba lihat nih. Lukas 18 ayat 18 sampai 23 coba lihat. Judulnya orang kaya. Ada 2 orang kaya ya. Habis Lukas 18 ada Lukas 19, dua-duanya orang kaya. Lukas 18 ayat 18. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus katanya, guru yang baik apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Yesus sedang ngasih tahu sama dia, kalau kamu bilang baik jangan lihat manusianya ya. Lihat ketuhanannya gitu loh. Maksudnya gitulah sebenarnya. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayah ibumu. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Yesus kan kasih tahu, dipancing nih sama Yesus. Kamu udah ngelakuin ini gak? Oh udahlah, gue udah taat lah selama ini hidup gue. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya lagi, masih tinggal satu lagi nih yang harus kamu lakukan. Jual segala yang kau miliki, bagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datang kemari dan ikut aku. Kamu taat sama saya, oke. Ada bagian lebih paling ekstrim nih. Give up everything. Berikan yang terbaik sekarang, kasih semuanya. Karena kamu kaya kan, ikut saya coba. Ketika orang itu ayat 23, mendengar perkataan itu, ia menjadi sangat sedih, amat sedih. Sebab ia sangat kaya. Orang ini sedang fokus sama kasihnya dia kepada Tuhan. Saya pelan-pelan. Orang ini adalah orang yang fokus sama kasihnya kepada, gue udah pelayanan, gue udah bertahun-tahun kasih Tuhan, gue tuh udah setia sama Tuhan, gue tuh begini. Dia bangga sama kasihnya kepada Tuhan. Siapa yang ngomong begitu juga? Petrus, jatuh dalam dosa? Iya. Orang kaya juga gitu, saya udah ngelakuin ini, saya gak berzina, saya gak begini. Oke sekarang kasih semuanya. Gak bisa. Ini dites sama Tuhan sebenarnya sih. Oke, kamu fokus sama kasih kamu sama saya kan? Sekarang give up everything coba. Gak bisa lah. Gak bisa, karena dia gak pernah mulai dari titik menerima. Dia gak tahu kebaikan hati Tuhan. Dia mulai dari titik memberi terus. Udah, di titik itu give up dia udah. Sekarang lihat ya, contohnya langsung ya. Ini kitab Lukas, langsung bandingin dia dengan si orang kaya berikutnya. Itu langsung kalau kita buka Alkitab kita, Lukas 19 ayat 1 ngomong begini. Ceritanya Sakeus, orang kaya juga. Lukas 19 ayat 1. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak memanjat pohon ara untuk melihat Yesus akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas, terus dia ngomong begini, Sakeus, segera turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Aku mau mampir ke rumah kamu. Coba lihat ini, dia orang berdosa loh.
Itu dianggap orang berdosa banget lah pemungut cukai pada saat itu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Menerima Yesus dengan sukacita. That's the keyword. Dia terima Yesus dengan sukacita, kemudian dia pasti belajar isi hatinya, dia menikmati kebaikan Yesus di dalam rumahnya. Ayat 7 dikatakan begini. Bapak Ibu baca ayat ke-7 sama 8, ini orang gak ada yang suruh. Gak ada yang suruh dia lakukan itu. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Ayat 8 coba lihat, Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Ada yang suruh? Nggak ada. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, aku kembalikan 4 kali lipat. Ada yang suruh? Nggak ada. Ketika dia mulai dari titik menerima kebaikan Tuhan, dia full di sini. Ada yang suruh? Oh enggak, dia langsung bilang gini, kalau sampai ada orang yang pernah gue peras, gue balikin 4 kali lipat. Pokoknya gue akan buat baik. Ada yang suruh? Nggak ada. Karena dia menerima, langsung horizontalnya memberi. Karena dia terima yang terbaik, dia terima kelimpahan di dalam sini, dalam hati nih sama Tuhan. Gak ada yang suruh, overflow udah langsung keluar. Dan itu yang menjadi perbedaan antara mereka berdua. Yang satu bilang apa? Oh saya udah lakukan ini, saya udah begini, saya udah begini, saya udah begini. Nah orang kayak begitu ya, ketika tiba-tiba ada masalah, komplain dia. Pak kenapa ya Pak, saya ngalamin gini, kan saya udah gini sama Tuhan, kan saya udah gitu. Gitu pasti ngomongnya. Oke, coba lihat lagi contoh yang berikutnya. Yohanes pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-21, coba lihat. Yohanes 13 ayat 21. Kitab Yohanes, kalau Bapak Ibu baca, dia seringkali menyebut dirinya murid yang dikasihinya. Oke? Jangan dibaca dia narsis. Dia lagi fokus sama kasihnya Tuhan kepada dia. Murid yang dikasihinya. By the way ya, saya waktu tahun 2010, waktu kita di kuburnya papa saya, kita udah taruh batu nisannya. Saya tahu lah namanya dia, cuman di situ saya baru nyadar. Karena memang namanya papa saya itu John Narcisius Lantang. Di tengah-tengahnya ada nama Narcisius. Makanya mama saya bilang gini, pantesan nih papa suka dandan nih zaman dulu. Jasnya banyak banget. Nah, Yohanes bukan narsis ya, dia memang fokus sama kasih Tuhan kepada dia. Memang agak sedikit aneh, karena dia selalu sebut dirinya murid yang dikasihinya. Bayangin Bapak Ibu ketemu sama saya nggak memperkenalkan diri sebagai Billy Lantang. Halo siapa namanya Pak? Murid yang dikasihinya. Ya, apa sih ini pendeta gitu. Itu Yohanes nyebut dirinya kayak begitu. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu. Lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dia lagi ngomong soal Yudas. Ini sama murid-muridnya ya, mereka lagi kumpul ya. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, ayat 22, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, nah ini dia nih, ini Yohanes yang tulis kan, yaitu murid yang dikasihinya. Siapa? Yesus. Yesus mengasihi dia, dan itu dia sebut dirinya murid yang dikasihinya. Yohanes ngomong begitu, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada si Yohanes, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyain dong siapa yang dimaksudkannya. Petrus adalah murid yang fokus sama kasihnya kepada Tuhan toh. Oh gue gak mungkin nyangkal, akhirnya nyangkal toh. Dia gak pernah dapat inside information. Tapi murid yang fokus sama kasihnya Tuhan kepada dia yang punya inside information, dia yang punya informasi di dalam istilahnya lah gitu. Dan murid-murid yang lain tahu. Sampai Petrus bilang gini, lo tanyain dong sama dia siapa. Berarti kalau di dalam hal-hal yang sangat sensitif, Yesus cuma ceritanya sama Yohanes. Makanya kitabnya Yohanes, Injil toh. Kalau kita belajar teologi ya, Injil Yohanes tidak pernah disebut synoptic gospel. Injilnya tidak sinoptik, Injilnya tidak serupa seperti Matius, Markus, dan Lukas. Dia nulis Injilnya beda sama yang lain. Karena dia dapat pewahyuan yang beda dari yang lain. Dia bahkan tulis Yohanes 1 ayat 1, itu sebuah pewahyuan yang terjadi sebelum Kejadian 1 ayat 1. Apa ditulis sama dia? Pada mulanya adalah firman. Nah loh. Apa nggak bingung tuh dia pas nulis pada mulanya adalah firman. Terus dia tulis gini, firman menjelma jadi manusia. Dia nggak pernah bahas kelahiran Yesus secara kisah. Dia bahasnya metafor. Yang lebih dalam, firman menjelma jadi manusia. Nah loh. Terus tiba-tiba semua nih mati martir toh. Dia juga hampir mati, diluputkan sama Tuhan. Karena Tuhan masih pengen punya waktu sama dia. Dibuang ke Pulau Patmos untuk tulis buku apa? Wahyu. Siapa? Yohanes. Semua murid kabur. Satu menyangkal, satu menjual. Siapa yang beranikan diri berdiri di depan kayu salib? Yohanes.
Ada yang suruh? Nggak ada. Ketika terima yang terbaik, flowing sendiri tuh, nggak ada yang nyuruh. Dalam hati berarti gini, gue mau dibunuh kayak bodoh amat. Dia berdiri di samping mamanya, Maria, si Maria. Yesus bilang begini, gue titip ya, saya titip ibu saya. Makanya dia tulis kitabnya. Itu berdasarkan pandangan mata langsung sama Yesus dan kepada ibunya juga. Plus dari Holy Spirit, Roh Kudus. Makanya bukan Synoptic Gospel. Makanya yang dia tulis tuh, bagi saya kalau baca kitabnya dia. Yohanes 3:16 salah satunya. Terus dikatakan begini. Ayat 25. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan siapakah itu? Dia tanya loh sama Yesus. Yesus ngomong, Yesus cuman ngomongnya sama dia. Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, yang mengambil roti mencelupkan memberikan kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dia cuma ngomong sama Yohanes, nanti ya yang gue kasih itu orangnya. Dia cuma ngomong sama Yohanes, gak ada yang lain. Berarti apa? Orang yang belajar terima dari Tuhan, tiap hari dapat pewahyuan dari Tuhan. Dan seringkali pewahyuannya orang lain gak dapat. Karena dia fokus sama hatinya Tuhan. Tuhan, I want more from you. I want more from you, Lord. Makanya ini harusnya menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Dan di Matius 9 ayat 9 sampai 10, nanti Bapak Ibu baca di rumah. Itu Yesus juga masuk ke rumahnya Matius, ya. Dan Matius juga pemungut cukai. Dan akhirnya dia undang teman-temannya. Dan akhirnya dia menerima kebaikan Tuhan. Dan saya udah pernah bahas tentang perikop ini. Waktu dia menulis kitabnya, Matius memulai dengan silsilah Yesus toh. Dan waktu dia mulai menulis dengan silsilah Yesus, dia masukkan 5 nama wanita di dalam silsilah yang di dalam adat istiadat Yahudi itu sangat ditentang. Karena wanita gak boleh masuk dalam silsilah. Apalagi waktu dia masukkan nama wanita ini, nama-nama wanita ini dalam tanda kutip di pandangan manusia ya, enggak banget. Waktu dia tulis Tamar di situ, pasti tangannya gemeteran. Dan pasti dia ada contemplating, dia mungkin agak-agak lagi berargumentasi lah sama dirinya sendiri. Masukin gak ya namanya dia ya? Ini kan gak bener banget nih orang, tidur sama mertuanya punya anak. Kok bisa ada di silsilah Yesus? Itulah kasih karunia Tuhan. Dimasukin namanya Tamar. Terus nama yang berikutnya, Rahab. Ini kan pelacur dari Yeriko. Kok bisa ada silsilah Yesus? Dimasukin nama Rahab. Nama berikutnya, Ruth. Ini kan bukan orang Yahudi. Ntar gue dimarahin lagi sama orang Yahudi. Dia kan orang Moab. Dimasukin nama Ruth. Dan mungkin dia gak enak kali ya. Karena di awal dia udah tulis Yesus itu adalah keturunan Daud. Dia bilang Yesus itu anak Daud toh. Pas dia lagi baca kisahnya. Betsyeba. Ini kan selingkuhannya Daud. Dia mungkin gak enak tulis nama Betsyeba. Dia tulisnya istrinya Uria. Dan yang terakhir Maria. 5 nama wanita. Saya percaya tuh ya waktu dia tulis silsilah itu. Dia tuh dimaki-maki sama orang Yahudi. Dia gak peduli. Karena dia pasti ngomong gini. Lo gak tahu dia datang ke rumah gue. Siapa gue? Dia makan sama teman-teman gue. Dikomplain sama orang Farisi di luar. Gue terima yang terbaik. Gue mau kasih tahu dunia bahwa dia datang buat orang-orang gagal. Makanya silsilahnya banyak orang gagal. Saya mau kasih tahu begini sama kita. Seringkali ya. Karena kita prinsipnya agamawi, kita mulai dari titik memberi vertikal. Ketika masuk ke dalam hubungan horizontal, kita harus menerima toh, dari satu pihak kita harus terima. Karena kita gak pernah terima dari Tuhan, kita nuntut manusia. Akhirnya masuk ke dalam horizontal, kita tuntut manusia. Makanya timbul frasa-frasa seperti begini, saya sedang mencari orang yang tepat Pak. Misalnya lagi mau cari jodoh, gak ada orang yang tepat, gak ada. Istri saya orang yang tepat bagi saya. Kalau dilihat dari kebutuhan bisa menjawab kebutuhan A sampai Z. Nggak bisa lah. Saya juga nggak bisa buat dia. Tapi yang bisa kita lakukan adalah saya mau jadi orang yang tepat buat dia. Dia mau jadi orang yang tepat buat saya. Ketika itu saling memberi, merdeka kita. Tapi kita kan nggak bisa jadi orang yang tepat kalau kita nggak pernah terima kebaikan Tuhan. Makanya Yohanes 13 ayat 34 ngomong begini. Coba lihat. Yohanes 13 ayat 34 maksudnya. Yohanes 13 ayat 34. Yohanes 13 ayat 34. Udah? Nah, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling, gimana cara mengasihinya? Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kalau di rephrase kalimatnya begini, terima dulu kasih saya, baru kamu bisa saling mengasihi.
terima dulu dari saya. Baru nanti horizontalnya, kamu bisa saling mengasihi. Makanya ketika itu tadi dilakukan, yang terjadi adalah penghakiman. Udahlah, udah biasalah. Saya juga sering dihakimi, lagi dihakimi juga kok. Udah biasa. Jadi Tuhan selalu bilang begini, kalau dihakimi ya, kan dilemparin batu. Batunya jangan dilempar balik. Berdiri aja di atas batunya. Makin dibawa tinggi ntar sama Tuhan. Amin. Udah tenang aja, gitu aja. Jadi makin dihakimi, kita makin mengerti. Oh memang begitulah orang agamawi. Ironisnya datang dari orang Kristen sendiri, gitu aja. Nah Lukas 11, saya tutup sama ini ya. Lukas 11 ayat 42 sampai 46. Lukas 11 ayat 42 sampai 46. Tetapi celakalah kamu ya, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu dan segala jenis sayuran. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Kata celakalah itu kata yang sangat keras keluar dari mulutnya Yesus. Kalau Bapak Ibu tanya sama saya, Pak, Yesus paling marah di mana? Bagi saya nggak setuju kalau yang dia marah di bait Allah. Bagi saya kemarahan dia paling keras tuh di sini. Karena ini kata ini di dalam bahasa Inggrisnya artinya wow. Wow tuh artinya dalam bahasa aslinya tuh adalah enyahlah kamu gitu loh. Kayak udahlah mendingan lu nggak ada di sini gitu loh. Itu keras banget tuh kata-kata itu. Celakalah kamu. Keluar dari mulutnya Yesus loh. Ayat 43. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi. Sebab kamu suka duduk di tempat terdepan rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Jadi jangan duduk di depan, jangan merasa tertuduh ya. Minggu depan duduk depan lagi ya. Ya ada ayatnya lu jangan duduk di depan. Celakalah kamu, ini berkali-kali loh diucapkan sama dia. Apa sih konteksnya? Sebab kamu sama seperti kubur tak memakai tanda. Orang-orang berjalan di atasnya tidak mengetahui. Dengan kata lain, orang yang melakukan ini, nanti saya bahas maksudnya apa. Itu orang-orang seperti begitu, itu gak meninggalkan apa-apa di dalam dunia. Gak ada legendarisnya tuh gak ada. Gak meninggalkan dampak sama dunia, gak ada. Orang berjalan di atas kuburnya gak tahu lo siapa gitu. Kan ngeri kan. Seorang dari antara ahli-ahli Taurat menjawab dan berkata kepadanya, Guru, dengan demikian engkau menghina kami juga. Perhatikan ayat 46. Ini merinding saya waktu baca ini. Celakalah kamu juga 4 kali loh disebut. Hai ahli-ahli Taurat. Kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang. Tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Perhatikan ini baik-baik. Alkitab tidak pernah membahas bahwa ada beban yang gak bisa dipikul sama manusia. Gak ada. Kecuali ayat ini. Gak ada. Kuk yang kupasang ringan. Karena aku adalah pribadi yang lemah lembut. Aku membawa kelegaan bagimu. Jadi berarti ketika dia gandeng kita, itu kuk ya. Ketika kita jalan kemana, kita jalan yang bersalah, dia tinggalin kita. Oh enggak. Nak jangan kesana, nak jangan. Kita tetap kesana. Dia gak mungkin begini. Ada yang lewat barusan. Pas dia begini nih, terus kita salah jalan, kita mau kesana gitu ya. Dia gak pernah gini, dikasih tahu susah banget sih, di sana gitu, gak pernah. Kita ke jalan manapun sama dia, perlindungannya tetap ada sama kita. Akhirnya jatuh sih kita, dia tinggalin kita, oh gak pernah, diangkat sama dia. Udah ya nak, jangan lagi ya nak, itu makanya kuk yang kupasang ringan sama dia. Di dalam kelemahanku, kuasamu disempurnakan. Jadi gak ada tuh, gak ada beban yang melebihi kekuatanmu. Kan selalu begitu Alkitab ngomongnya, satu-satunya ayat yang mengatakan ada beban yang gak bisa dipikul, cuma di ayat ini. Maksudnya adalah, dia lagi ngomong sama orang Farisi. Kalau lu menghakimi orang, itu beban gak bisa dipikul sama dia. Makanya banyak orang gak mau ke gereja. Selama 28 tahun, banyak lah yang datang ke saya. Gue gak mau lagi, Bill. Gue gak mau lagi. Gue cinta sama Tuhan, tapi gue gak suka sama orang Kristen. Ironis toh? Itu maksudnya. Beban yang gak bisa dipikul karena terjadi penghakiman akhirnya. Saya tutup sama ini. Di awal tahun 2000 ada seorang teman yang kami sedang mentor waktu saat itu. Dan dia itu anting-antingnya ada 16 di kepala. Tatonya dari atas bahu sampai ujung kaki. Satu hari saya bilang sama dia, Nyong, lu ke gereja sana ya, sendiri. Jangan ikut-ikut lagi, dia bisa temenin saya atau temenin adik saya. Jadi dia ke gereja sendirian. Nanti ikutan cari tahu tuh kalau ada kelompok selnya di sana gitu. Masalahnya waktu dia ke gereja, anting-anting gak dicopot semua. Ada beberapa masih nyangkut. Pakai tangan pendek, udah kulitnya hitam, tato di mana-mana kelihatan toh. Dia lagi datang ke gereja, di paling belakang ada ibu-ibu lagi nyanyi. Lagi pujian penyembahannya lagi, kemurahanmu lebih dari. Dia lagi nyanyi begitu, sebelahnya ada anaknya. Sebelahnya bangkunya kosong, di ujung di paling belakang. Jadi teman saya pas datang, gue di situ aja. Mereka lagi dalam posisi berdiri. Jadi dia berdiri di situ. Gelap kulitnya, tato di mana-mana, anting beberapa masih nyangkut. Ibunya kan di sini. Kemurahanmu lebih dari hidup. Kaget dong. Aduh Tuhan, kalau ada penyamun di sebelah saya gitu ya.
Jadi dia mulai bilang sama anaknya di sebelah kanannya gini, sana pindah. Anaknya pindah ke sana. Habis anaknya pindah, dia ambil dong, dia punya dompet, tas, isinya kan HP, barang berharga toh. Dia ambil, dia taruh di ketiaknya, dia begini. Tetap menyembah Tuhan, tapi udah mulai proses penyelamatan diri. Anak udah pindah, kemurahanmu lebih dari hidup. Pindah semuanya. Anak pindah, barang pindah, tas pindah, ibu pun pindah. Teman saya bingung. Kok pada pindah semua ya? Ada apa? Lama-lama dia nyadar, oh ini orang ketakutan sama saya. Bapak ibu lagunya gak sampai selesai. Belum selesai, mereka belum duduk, dia pulang. Di rumah, di teras rumah saya, nangis meraung-raung. Saya pulang siang, dia nangis di situ. Mbak di rumah bilang, itu Pak udah berjam-jam nangis-nangis sendiri, udah kayak orang gila aja Pak gitu. Terus saya tanya, ada apa sih? Terus dia bilang, sakit Bung, sakit katanya gitu. Sakit apaan sih? Digebukin orang? Enggak Bung, sakit, dia gak bisa ngomong. Terus akhirnya saya ajak makan, dia gak bisa makan. Saya makan di meja makan. Itu 40 menit dia cerita apa yang barusan terjadi sama dia di gereja. Dan ini kalimat yang saya gak pernah lupa. Dia ngomong gini, Bung, beta cinta Bung sama Yesus Bung. Tapi beta benci Bung sama orang Kristen. Beta dihakimi Bung, dia bilang gitu. Saya juga marahin dia. Lain kali makanya pakai baju panjang, itu anting-anting copot semuanya. Lupa Bung, lupa. Gitu. Ya, orang juga serem meliatin lo, gitu. Tapi poinnya bukan itu sebenarnya. Itu yang terjadi. Dan itu realita. Memulihkan dia untuk akhirnya bisa masuk ke dalam gereja lagi itu membutuhkan tahunan. Sampai dia akhirnya bisa pulih lagi. Biarlah hari ini kalau kita mengerti kebaikan Tuhan, hubungan horizontal kita pasti luar biasa. Kita mulai dari titik memberi. Makanya Yesus bilang, kalau kau berbuat baik dan orang itu gak bisa balas, hatimu dibuat berbahagia. Kita gak memberikan kondisi akhirnya. Jadi prinsip ini biarlah merasuki hidup kita dan menjadi prinsip kehidupan kita. Besok pagi kalau bangun pagi bilang, Tuhan terima kasih ya. Kasih-Mu sempurna. Engkau gak pernah tinggalin aku. Aku kemarin buat salah loh Tuhan. Tapi Engkau tetap memberikan kasih karunia-Ku. Makin dia berikan kebaikannya dia, kita makin gak mau buat dosa. Anak saya nabrakin, buka pintu mobil, ketabrak motor. Padahal udah dikasih tahu. Yosi itu yang nganterin, saya ingat banget. Yosi siang-siang datang ke saya, Bang mobil lo penyok katanya. Itu anak baru dikasih tahu bulan lalu. Ketan, kalau buka pintu lihat ke belakang motor banyak banget di Jakarta. Dia buka pintu ketabrak. Malam hari saya ketemu dia, saya gini-giniin dia, enggak. Saya nggak pernah didik anak saya begitu. Waktu saya peluk dia kan tiap hari kita pelukan. Dia peluk saya bilang ini, Dek, are you okay? Kamu oke nggak? Kenapa Dad? Aku dengar tadi pagi kamu ketabrak motor. Dia nangis di pelukannya. Bukan aku Dad, mobilnya. Saya dalam hati gini, gue juga tahu mobilnya. Cuman saya lagi kasih pesan sama dia gini loh, kamu tuh lebih penting daripada mobilnya. Walaupun saya kalau lihat mobilnya ngenes juga, penyok parah lah. Saya lagi kasih tahu, you are more important. Di dalam pelukan saya bisikin dia, Dek, next time kalau buka pintu hati-hati ya Dek. Gitu. Iya Dad. Berikutnya dia akan buka pintu. Dia akan hati-hati karena dia akan ingat nama saya. Bukan karena ketakutan nama saya, tapi karena dia hormat sama bapaknya. Makanya arti takut sama Tuhan itu terletak indikasinya di dalam langkah-langkah kita, di dalam kaki kita. Kalau saya ketakutan sama Tuhan, saya salah mengerti. Ketika saya buat salah, saya lari dari Tuhan. Tapi ketika saya hormat sama Tuhan, takut itu adalah hormat sama Tuhan. Ketika saya buat salah, saya lari ke Tuhan. Karena di situ saya dapat pelukan. Di situ saya dapat nasihat. Dan karena terima kebaikan Tuhan, makin hati-hati hidupnya. Makin gak mau buat dosa. Dia akan hati-hati buka pintu mobil. Karena dia ingat nama saya. Bukan ingat ketakutan nama saya. Karena ingat kebaikan Bapaknya. Itu aja. That's grace. Jadi terimalah kebaikan Tuhan. Hari ini dia tidak marah. Dia tidak kutuki kita. Gak ada kutuk keturunan. Saya masih dapat telepon kemarin dari teman saya. Bro, gue sedih banget bro. Masa ada orang bilang gue masih ada kutuk keturunan. Jangan percaya, saya bilang gitu. Ngajaran sesat tuh saya bilang gitu. Sebel saya dengar-dengar gitu. Enggak, kita terima Yesus ya hari ini ya. Kutuk keturunan, penghakiman, penghukuman, penuduhan. Enggak ada. Karena selesai di kayu salib. Kalau sampai ada orang ngomong begitu sama saudara, jangan dengerin. Berdirilah teguh di hadapan Tuhan. Bilang terima kasih Tuhan. Aku sudah dimerdekakan dari masa laluku. Amin. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Biarlah kami mengerti firman ini Tuhan, dan kami melakukan kehidupan kami seperti Maria. Karena tidak ada duanya Tuhan, kalau kami duduk di kaki Tuhan, belajar terima dari Tuhan. Dan kalau itu kami mengerti Tuhan, kami terima kebaikan Tuhan, maka hubungan horizontal kami pasti jadi luar biasa. Kami jadi belajar menjadi orang-orang yang terus jadi berkat buat orang di sekitar kami. Biarlah Tuhan firman ini menjaga kami, melindungi kami, bahkan melindungi pikiran dan hati kami. Materaikannya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati. Kadang jalan